Pertama-tama sebelumnya, marilah sama-sama kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan sekaligus kesempatan. Dan yang kedua, terutama pada saat ini adalah bulan Maulid. Marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW karena kita mengharapkan syafaatnya, di mana al-yawma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari tidak berguna lagi harta benda, anak saudara, kecuali amal dan hati yang bersih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air dan politik dalam perspektif Islam. Maaf sebelumnya karena huruf M-nya hilang. Nama saya Andi Alamsyah, saya dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu tanah air. Tanah air itu ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Indonesia, menurut anggota Akademi Islam Mesir, dan juga menurut Rasulullah SAW. Menurut Indonesia, istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, udara, dan lautan. Kenapa terdiri dari darat, udara, dan lautan? Karena negara kita ini negara kepulauan, tidak seperti negara Laos yang tidak mempunyai laut ataupun perairan gitu. Sedangkan menurut anggota Akademi Islam Mesir, setiap tanah yang dihuni oleh sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunan setelah mereka menjadi dan sudah menjadi tugas atau kewajiban mereka untuk membangun dan melindunginya. Sedangkan menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang memiliki arti, alangkah baiknya kau sebagai negeri atau kota dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu atau dari kota Makkah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Itu membuktikan betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kota Mekah. Syekh Muhammad Ashor, mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir, menjelaskan tentang konsep al-watihan atau pada bahasa Indonesianya adalah tanah air. Dalam sejarah Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunannya, seperti yang tertera dalam PPT yang saya buat ini. Islam mengangkat status tanah air sebagai nilai yang sangat penting. Keberadaannya, cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan tuturan syarak dan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, tanah air adalah seperti ini. Nilai yang sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban siapapun yang memanipulasi. Istilah yang digunakan bangsa Indonesia tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Sama halnya juga dengan negara kita, negara Indonesia yang terdiri dari beberapa keyakinan, yaitu Kristen, baik itu Katolik dan Protestan, Buddha, Hindu, dan agama lainnya. Seharusnya hadis Rasulullah berikut menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada kita selaku masyarakat dan pemuda, khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air. Agama Islam adalah agama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan, seperti yang saya bilang tadi. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lainnya,
Kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslim, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin. Jadi kita di Indonesia ini memang bukan cuma kita aja, tetapi menurut hadis Rasulullah ini kita harus menjaga dan melindungi negeri ini sebagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Dalam konteks Indonesia, dahulu konon Hadiratus Syekh Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan hubbul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digelorakan para kiai, ajengan, tuan guru, dan para ulama seluruh Nusantara. Ungkapan tersebut memberikan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslimin harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankan dengan sengaja, dengan segala cara yang dia miliki dan dia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Aba, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespons segala bentuk kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60, yang mana artinya adalah ada balasan kebaikan kecuali tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Terus yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sendiri, mungkin serta memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai intuisi pendidikan di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa bacaan maupun audiovisual. Seterusnya yang keempat adalah, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Dan yang kelima, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan menuliskan bangsa, memuliakan bangsa dan bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual. Jika kita tidak bisa misalnya mengikuti olimpiade menggunakan otak, kita bisa menggunakan fisik kita, seperti lomba olahraga gitu. Terus yang keenam adalah menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang dibenarkan dengan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Seperti halnya di negara kita ini ada syariat Islam dan juga hukum negara. Memang pada saat ini seperti yang kita ketahui, hukum di negara kita ini lebih mengikuti hukum negara, bukan hukum syariat. Tapi karena kita sebagai negara Pancasila, kita harus mengikutinya. Yang selanjutnya adalah membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya, dilakukan dengan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Mungkin cukup sekian ya. Kesimpulannya, semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Jadi yang diutamakan itu adalah syariat Islam sebagai agama kita sendiri, dan juga jangan bertentangan dengan aturan yang ada di negara tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, persilahkan. Tapi kalau nggak ada, lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.